Mbak Indah Listia. Ngopi sih, yo aku wis ngombe. Omar Ba ini mungkin. Minum dulu bang, energi. Belum bikin cumi pete nih. Ntar kalau udah bikin tak kirim lagi. Jatah preman. Asik. Mungkin minggu depan kayaknya. Siap. Pakai pete ya kalau aku ya. Iya, pasti itu. Jengkol seneng nggak jengkol? Nggak jengkol aku gak doyan. Ini tanya dulu. Enak aja, istri saya mau. Tuh Mbak, siap Mbak. Ya udah deh, ya gue ngalah deh, jengkol boleh deh, Gongker. Siapa tahu aku doyan, aku belum nyoba sih. Aku udah anti duluan soalnya. Nyobain dong, itu kadang-kadang jengkol tuh bisa kayak rasa hati loh. Hati kebon. Kalau Romi Purbowo bilang makan hati kebon, hati dari kebon, jengkol. Kayak hati. Zaman dulu Mbak gue kalau pas misalnya lagi akhir bulan gitu, nah kita sekarang bikin hati ya, gulai hati ya, itu tuh tanggal-tanggal tua gitu. Aku udah ngerti hati. Di Padang, hati itu lebih mahal dari daging zaman dulu ya. Jadi jeroan itu lebih mahal dari daging. Makanya itu suatu barang mahal. Jadi kalau kita bikin hati ya, padahal mak gue bikin jengkol. Iya. Oke, mumpung teman-teman masih join, ini juga kesempatan seperti biasa kan saya update untuk laporan penerimaan donasi dari teman-teman semua ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sama teman-teman di sini. Kesempatan ini saya menginformasikan total jumlah dana yang udah kita kumpulkan dari teman-teman fotografer Indonesia Peduli untuk pembelian APD. Total sampai hari ini ada sebesar 72.550.000 ya. Terus dari segitu kita sudah belikan sebanyak kurang lebih 1.360 APD. Jadi kita sudah punya 1.360 APD. Nah, sisa yang belum kita distribusikan tinggal 500 ya. Mungkin insya Allah lusa karena 500 masih ada di gudang itu pabrikan akan kita jemput. Jadi kita masih ada 500 lagi. Sampai hari ini kita masih menerima kalau teman-teman ada yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk pembelian APD. Tapi mungkin setelah yang 1.000 ini kelar nih Bang, ini kena kita tutup. Paling bulan ini kita tutup ya. Kalau mungkin nanti kita pengen berbagi lagi, mungkin temanya lain. Mungkin saya akan ngasih, kita akan kumpulkan buat ngasih yang berdampak, supir taksi kah, siapakah gitu. Mungkin dalam bentuk sembako atau lainnya. Tapi yang untuk pertama, kita sumbangan ini dalam bentuk APD akan kayak tutup mungkin di bulan ini. Setelah target kita udah tercapai. Target saya dulu kan pengen punya 1.000 APD buat kita bagikan ke daerah-daerah puskesmas di daerah yang membutuhkan gitu. Dan sekarang kondisinya juga alhamdulillah pemerintah juga kayaknya sudah lebih aman ya, pasokan APD-nya nggak seperti dulu gitu. Jadi mungkin nanti kalau akan buka lagi, mungkin akan berbeda nanti penanganannya. Jadi informasinya sementara itu kita sudah dapat sekitar 72.550.000. Terus pengeluarannya 73.821 ya tekor, nggak ada masalah. Ya, tapi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berdonasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua. Tetap sehat dan semangat. Oke, ini teman-teman sudah pada ngumpul lagi. Selamat malam teman-teman semuanya yang tadi sudah join dan baru join. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan dari teman-teman yang tadi di sesi 1. Tadi Pisai tadi, Pisai. Ya. Oke, langsung aja Bang. Tadi dari Mas Aji ya tadi ya kalau nggak salah ya. Bagaimana penggunaan lensa fisheye? Gini, dalam fotojurnalistik itu tidak pernah ada larangan apapun. Karena siapa yang larang? Terus sanksinya apa kalau dilanggar itu kan? Seperti pakai alat segala itu nggak ada aturan, ya bebas. Ada mau pakai fisheye, ada mau pakai lensa. Kecuali pempretnya pakai lomo. Kan tergantung pempret tadi ya. Balik-balik. Saya pernah motret komedian. Agus Ringo.
Agus Ringgo. Agus Ringgo. Saya malah pakai fish eye dari kepalanya. Jadi kepalanya gede, kakinya kecil. Dan itu foto itu jadi menarik. Dan Agus Ringgo pun sempat jadi avatar dia di Twitter selama 1 tahun tuh dulu Agus Ringgo ya. Jadi gini, pakailah alat sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda butuh tele ya pakailah tele. Anda butuh fish eye pakailah fish eye. Cuma fish eye itu jadi jangan meletot ya, nggak realistis. Tapi kadang-kadang ketidakrealistan itu kadang-kadang suatu bumbu yang penting. Intinya gini lah. Anda bayangkan yang lihat foto Anda senang atau tidak, kira-kira gitu. Informatif dan yang nonton terganggu atau tidak itu kira-kira. Kalau Anda kamera Anda lensanya udah gores-gores sampai fotonya kontrasnya rendah sekali juga nggak enak dilihat kan. Nggak ada aturan dalam jurnalistik, terserah Anda. Anda putuskan. Kalau Anda unik ya Anda disukai, Anda jelek ya Anda ditinggalkan. That simple ya. Oke, sekarang saya mungkin masuk materi lagi ya. Saya mau tunjukkan ke Anda ada sebuah foto yang cukup luar biasa ya. Ini saya yang motret, saya redakturnya. Ini agak kontroversial ya. Anda lihat foto ini. Siapa kenal? Ini kalau Anda googling Lim Chul Yong, ini foto muncul terus ini. Lim Chul Yong ya. Ini foto selalu muncul. Ini foto luar biasa. Kalau Anda lihat apa sih anehnya gitu kan? Tangannya ngangkat, saya pakai lensa 20 mili nih. Saya pakai lensa 17 mili. Tokina 17 mili f4. Saya pakai Tokina 17 mili full frame ya. Nikon f4. Pakai jadi flash nih, Bang. Pakai flash. Iya. Karena nggak usah nyeni-nyenian ya. Saya butuh infonya. Nah, foto ini apa? Lihat. Dipakainya di Kompas ini. Sorry. Bukan ini. Di Kompasnya dipakainya untuk ini. Lihat ini. Ini headline-nya Kompas. Headline. Dan dikutip sampai Street Times, besoknya ngutip foto ini juga. Foto ini dari Kompas, di repro, dia nggak minta ke Kompas, dia mau di Street Times. Saya nggak mati toh, Lim Chul Yong. Ini kenapa hebat, coba. Jadi ini tanggal 15 November 1997. Ya. Jadi waktu itu isunya Om Lim meninggal. Om Lim waktu itu pemilik BCA ya. Heboh, banyak orang ngeras BCA. Ya. Bang Bain, ada Om ya. Erik Ireng tuh. Erik yang ireng-ireng nggak pernah putih-putih, ireng terus. Apa kabar Om Erik? Foto Erik Ireng ini yang pemilu 2009 selalu saya pakai nih. Rick, salam Rick. Fotomu luar biasa tuh yang pemilu 2009. Tetap keluarin deh fotonya Erik Ireng ya. Fotonya Erik Ireng tuh dahsyat banget menurut saya. Erik Ireng padahal nggak ireng-ireng amat sih. Nanti jadi bilang nanti. Oke. Ireng manis. Jadi ireng pengaruh manis, banget ya. Saya nggak mati toh. Bahasanya dikutip langsung jadi headline. Iya, saya nggak mati toh. Jadi gini ceritanya. Pada awal November 1997, rumor merebak bahwa Om Lim Chul Yong meninggal. Wah, itu bisa di rush. Terjadi kekacauan ya, sampai di ATM dimatikan beberapa ya. Sampai beberapa nggak ada uangnya gitu kan. Rame isu Lim Chul Yong itu meninggal. Nah, karena faktanya Lim Chul Yong tidak meninggal, saya dapat perintah dari Pemret, cari foto Lim Chul Yong muat buat besok. Nggak ada yang tahu Lim Chul Yong di mana. Sudono Salim. Dengan berbagai sumber akhirnya bisa dibujuk Om Lim muncul. Jadi malam itu Astra launching motor bebek Satria. Saya ingat bebek Satria yang bentuknya kayak Satria Baja itu ya. Bebek Satria tahun 97, Satria 97 itu launching. Nah, Om Lim akhirnya oleh beberapa orang yang kita bisa kontak sama orang-orang Om Lim datang dong ke situ, pupung wartawan banyak gitu kan. Ini Om Lim datangnya jam 10 malam lebih nih. Saya tongkrongin. Nah, begitu Om Lim datang, tugas saya adalah mau tata Om Lim. Bukti bahwa dia masih hidup, gitu. Bukti dia bahwa masih hidup. Nah, supaya foto saya meyakinkan, karena harus ada orang lain yang motret juga kan. Makanya cari acara yang rame. Saya kejar ini darah fluid ini. Lalu saya lihat Om Lim, kalau dia berdiri doang itu kan fotonya nggak menarik kan. Saya bilang sama orang sebelahnya, angkat tangannya. Ada kalau ada perhatikan tuh tangannya diangkat kan. Saya nyuruh tuh. Itu saya mau nanya tadi. Itu iya, angkat. Tolong tangannya diangkat. Tangannya diangkat, saya maju, saya pakai 17 mili, jebret, langsung saya pulang kantor. Jadi ini foto saya setting banget nih. Saya minta orang tangannya suruh Bapak tolong diangkat itu. Pak tolong diangkat tangannya. Begitu tangan itu saya maju pakai 17 mili saya jebret dengan tangannya maju. Ini jadi dramatis kan. Dan foto ini jadi HL. Saya puas sekali. Jadi saya nggak sia-sia, saya naik motor, naik Vespa ke Pluit, balik ke Palmerah, sampai Palmerah udah 11:30 malam, udah malam sekali. Dan fotonya jadi HL dan lusanya dikutip oleh Street Times juga karena bisnis Om Lim di Singapura juga banyak dan rumornya bahwa dia meninggal itu sampai Singapura segala. Ini contoh bahwa ini Pemretnya langsung oke dong ya Bang ya. Pemretnya langsung oke. Saya disuruh Pemret. Perintah saya adalah dengan foto ini udah plong rasanya dapat gitu ya. Iya, jadi Pemret bilang tolong potretin Om Lim bahwa kelihatan bahwa dia masih segar. Ya saya suruh angkat tangan kan.
Saya katakan itu, ini saya pulang kantor langsung di ACC aja udah langsung ACC. di layout langsung di ya. Dan perintahnya jelas, fotonya vertikal, portrait, karena ini layoutnya udah dibikin dari jam 6 sore ya. Jadi layout ini udah dibikin, judulnya belum ada, tapi layout ini udah dirancang seperti ini. Jadi kalau Kompas itu dilipat, ini adalah lipatan setengah atas kan. Jadi di eceran pun akan terlihat, ini dirancang oleh desainer bahwa ini lipatannya di atas. Anda lihat ya bahwa ini begitu dilipat fotonya nggak kelipat, sadar nggak? Kalau Quran kan jual di eceran kan lipatan atas kan? Ya, bagi dua itu tetap fotonya akan kelihatan utama. Iya, udah dirancang, jadi perintah saya adalah fotonya vertikal. Nah, jadi saya harus usahakan fotonya vertikal. Nah, ini perhatikan lewat foto ini, lihat. Anda lihat fotonya kan tenggelam kan, kalau dilipatnya nggak? Kerasa nggak? Karena yang ditonjolkan Prabowo sebenarnya diganti, ini yang ditonjolkan oleh tim layout. Walaupun foto saya kuat, yaitu penggusuran mahasiswa dari gedung DPR, pada tanggal 23 Mei 1998, ya. Tapi highlight juga lebih dikit. Jadi foto dikorbankan, digeser ke bawah. Jadi kalau Quran ini dilipat di eceran, foto saya jadi nggak nonjol. Yang nonjol adalah ini. Pak Prabowo masih kelihatan. Jadi itu yang lebih ditonjolkan ya. Lebih ditonjolkan adalah ini, yang dijual ini. Jadi layouter menawarkan seperti itu. Mungkin layouter juga diskusi sama Pemret ya. Tonjolkan ini. Ya, tonjolkan yang ini. Itu jadi, itu yang terjadi bahwa layouter itu saya bilang tadi, desainer itu punya peran juga dalam hal foto lu gue geser ke bawah karena ini yang mau ditonjolkan. Layouternya Kompas yang bertahun-tahun itu Lee Bunce almarhum ya, dari tahun 80-an sampai meninggal tahun 2019 kemarin. Oke. Jadi tetap poinnya redaktur itu tektokan sama Pemret jadinya ya. Jadi Pemret juga akan memutuskan dan Pemret juga akan order. Jadi gini, misalnya Pemret Om Arbain, gue butuh ini. Nanti Bang Arbain langsung ke fotografernya, ya kan? Tapi tetap Bang Arbain nyaring dulu, baru diserahkan ke si Pemret, ya, sesuai diagram tadi. Okay. Keputusan di tangan Pemret tetap ya. Ya. Oh itu ada Sawo Keling nanya tuh, kelihatannya menarik nih. Coba itu sekarang nih lagi masuk pertanyaannya. Ini Sawo Keling namanya. Oke, saya bacain. Referensi agar foto kita menarik, pakai rujukan siapa Bang? Selain Bang Arbain. 2. Kalau kita angle-nya ketutupan banyak fotografer lain, tipsnya seperti apa? Ada 2 pertanyaan berarti. Begini, yang nomor 2 dulu ya. Kalau kita sampai ketutupan kita bodoh, ya. Kita belum berpengalaman. Soalnya fotografer berpengalaman dia tahu datang duluan ya. Datang duluan, jangan kalah. Dulu tahun 90 itu lebar-lebaran lensa. Dulu ternyata 24 mili kan udah paling lebar. Julian beli 20 mili. Tahun 1990 itu yang keluar 20 mili itu bisa dihitung dengan jari ya. Julian pakai 20, lainnya kalah. Julian maju kan mau apa ya? 20 mili kan nggak ada yang lebih maju kan. 17 mili keluar, saya beli 17, lebih maju lagi kan. Jadi dulu adu lebar. Supaya bisa ke depan-depanan. Kalau nggak ketutupan. Jadi kalau nomor 2 sampai kita ketutupan fotografer ya Anda belum berpengalaman itu kan. Kita harus adu keras, karena harus ikut-ikutan ya. Oke. Dulu. Tapi dulu kan terlalu banyak saingan kita ya. Soal itu hukum rimba dong berlaku. Hukum rimba, kita harus bersaing. Nah makanya kadang-kadang kita sepakat, kita pakai garis ini ya supaya dapat semua ya. Kita pakai tele semua. Nah kita bisa atur gitu juga. Tapi kadang-kadang kalau yang mendadak kita liar-liaran, makanya yang paling lebar yang menang, maju itu depan atau sodorin kameranya ke depan tanpa. Kalau wide angle kan fokusnya gampang ya nggak? Depth of field-nya kan tinggi. Kira-kira 40 cm, kira-kira 40 cm itu maju, kasih diafragma 5,6 atau 8, jebret pasti fokus. Itu yang jawaban kedua ya. Nah, referensi ada foto kita mana itu siapa? Nah gini, seorang fotografer diterima pasti dia udah punya mutu tertentu dong. Nggak gini, jadi gini, ya, saya kasih contoh ya ini. Ini, patokan foto jurnalistik, bagus, indah, menarik, berbicara. 4 tempatnya berbeda ya. Kita mulai dari berbicara. Berbicara itu orang bisa ngerti lihat foto itu. Kalau butuh teks panjang baru ngerti, foto itu gagal. Jadi teks itu hanya membantu hal yang nggak bisa visual. Nama, jam, tempat, itu teks itu untuk memberikan. Sisanya harus secara visual udah bicara. Itu definisi foto bicara ya. Bagus, itu sesuai dengan targetnya apa. Kita ngomong Om Lim masih hidup, kelihatan Om Lim masih hidup. Bukan kelihatan punggungnya Om Lim. Indah, fokusnya benar, komposisinya bagus ya. 3, menarik. Nah menarik ini penting. Menarik itu adalah eye catching. Nah, eye catching itu lihat ini ya. Ini foto saya tunjukkan eye catching, menarik itu ini definisinya. Lihat ya. Ini pelantikan Jokowi tahun 2014. Ini Tempo, Jakarta Post, Media Indonesia, Warta Kota. Anda lihat ini. Ini semuanya bagus dan indah.
Tapi kan sama semua ya nggak? Anda kalau saya tutup korannya, saya kasih foto aslinya, Anda nggak ingat mana koran Tempo, mana Jakarta Post, mana Media Indonesia, mana Warta Kota. Kompas milih ini. Karena serupa. Beda sendiri kan. Serupa semua. Ini menarik gitu loh. Jadi orang ingat. Kalau ini kan semua orang nggak ingat semua mirip semua fotonya kan. Jadi definisi foto tadi, saya bilang tadi bahwa definisi foto ini bagus, indah, menarik, berbicara ini yang harus dipenuhi. Bagus apa? Sesuai targetnya. Targetnya apa? Kelihatan Om Lim hidup. Kelihatan mayatnya banyak. Kelihatan longsornya itu hancur-hancuran. Nah, indah, fokus, warnanya pas, komposisi bagus. Berbicara orang ngerti lihat foto itu. Menarik, beda sama koran lain gitu loh. Eye catching gitu. Itu di definisi foto itu patokannya ini ya. Jadi Mas Awokeling patokannya 4 ini. Bagus, indah, menarik, berbicara. Oke. Jadi itu ya menjawab pertanyaan Mas Awokeling ya. Ya. Terus ini dari Roy tadi. Apakah pernah kejadian saat deadline mepet tapi foto yang seharusnya menjadi headline ternyata blur atau film negatifnya bermasalah? Kemudian ada banyak. Banyak waktu buronan KPK itu mau ditangkap itu Nunun Nurbaiti udah sampai jam 12 deadline nggak muncul, ya fotonya harus diganti. Jadi sebuah koran itu layout itu dirancang jam 6 sore, rapat sore ya. Layoutnya apa, headline-nya apa, fotonya apa. Tapi fotonya kadang belum ada. Dan pada waktu harus dicetak, karena fotonya harus diganti karena memang fotonya nggak dapat. Waktu Agassi juara Wimbledon 1992, itu saya waktu Agassi menang itu udah lewat dari datanya Kompas, akhirnya harus diganti seperti itu kira-kira. Jadi koran itu kalau merancang layout diganti, kita beli dari Antara atau apa segala macam. Enggak ganti berita. Ganti berita, di fotonya nggak ada ya udah. Ya ganti beritanya. Nggak ada foto berarti nggak ada berita dong. Ya ganti berita yang lain, kan selalu ada plan B. Iya. Kalau ini nggak dapat jam deadline, headline-nya ini. Nah, selalu ada begitu selalu. Berarti pengaruh foto sangat besar dong Bang ya, untuk menampilkan sebuah berita ya. Jangankan foto, beritanya juga headline-nya juga bisa nggak dapat. Nanti malam bensin naik, ternyata nggak jadi. Udah jadi HL, bensin naik kan. Ya kita ganti headline yang lain. Semua itu ada plan B-nya, harus. Bahkan plan sampai Z mungkin malah. Plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, dan sebagainya gitu kira-kira. Oke. Ya, jadi kalau film negatif bermasalah ya pokoknya ya itu tadi. Beritanya diganti. Saya waktu tahun 91, Presiden Aquino membuka SEA Games Manila. Ya, di Filipina saya motret, saya pakai hitam putih, saya cuci sendiri di hotel, saya ketiduran, filmnya gosong. Akhirnya saya minta tolong ke Victor Sopian, adik Sopan Sopian tuh, Tong, aku gunting satu negatifmu tak pakai. Saya gunting dia, saya sebelah sama dia, frame-nya persis sama. Waktu itu saya lupa, saya kasih nama Victor, saya kasih nama saya nggak ingat. Tapi saya minta dari Victor Sopian waktu itu, saya ketiduran, cuci sendiri. Bang, ini nanya dari Mas Herman BW. Dia nanya soal yang buku Unpublished kayak ini. Yang mengkurasi Unpublished Kompas siapa sih Om? Terus sistem kurasinya bagaimana? Gitu. Unpublished, gini, saya bilang seperti Anda bilang ya, kalau kita bikin buku, kalau bisa yang milih bukan kita. Unpublished karya fotografer Kompas. Mata Hati juga karya fotografer Kompas, tapi editornya itu J. Subiakto dan kawan-kawan. J. Oscar dan sebagainya. Kita pakai orang luar. Supaya lebih malah orang luar ya? Ya, Oscar dan J. Subiakto kalau salah. Oscar Motro sama J. Subiakto. Gocin juga. Gocin tuh Surya Atmaja siapa ya? Gocin, Oscar, J. itu orang luar. Itu yang bikin buku Antartika ini semua tuh. Iya. John Surya Atmaja, Gocin itu. Oke, aku mau lihat pertanyaan lagi. Nah, ini udah pernah dibahas, tapi nggak apa-apa nih. Diulang lagi dari Yuniar nih. Om, seputar manipulasi foto. Gimana pendapat Omar Bain terhadap kasus Steve McCurry? Yang yang kasus. biasa aja. Steve McCurry tetap hebat. Coba kayak nih. Sekarang Anda boleh dikasih kemampuan ngoding kayak Steve McCurry. Bisa nggak buat Anda sehebat Steve McCurry? Jadi, Steve McCurry itu udah hebat. Cuma dia maunya perfect banget. Jadi terjadilah seperti itu gitu loh. Cuma foto Steve McCurry itu well executed semua. Cuma Steve McCurry maunya lebih gitu loh. Asal Anda tahu 90% ya foto-foto yang cantik-cantik itu ya dari ada manipulan, ada pencantikan seperti itu biasa aja. Di luar kalau nggak delete fotonya Steve McCurry udah bagus kok.
Itu yang orang pelukan di gurun pasir itu kan di badai pasirnya kan bener banyak kotorannya dibersihin, jadi badai pasir jadi perfect, itu aja kan. Iya. Steve McCurry kan dasarnya udah bagus fotonya. Cuma dia mau lebih perfect aja gitu loh sebetulnya. Dan foto dia tetap luar biasa. Tetap luar biasa foto dia. Dulu sebelum dulu berpikiran waktu masih motret saya tahun 2000-an gitu, berpikir juga kan, wah Steve ini fotonya settingan. Sebelum kita lebih luas lagi ya di awal. Ternyata ya settingan sah-sah aja ya, nggak ada masalah gitu. Ya memang begitu. Ya memang begitu. Karena foto Steve di India semuanya settingan. Kalau nggak dia nggak akan dapat. Settingan nggak ada itu kereta orang bak koper segala itu kopernya dia siapin semua itu. Kopernya perfect. Kalau mau kita apa kan adanya semua ya foto kita nggak ada yang bagus. Kan kita udah menjelah Jodhpur waktu itu kan. Nuh nih Steve ngambil di sini. Iya. Itu loh di sini. Kan? Jodhpur yang biru-biru itu kita akan kejar. Tikungan itu saya ingat tuh ada di fotonya Steve ya, kita nikung dari sana keluar belok kiri itu fotonya Steve saya ingat banget itu. Kemarin saya balik lagi sama Pak Wali Kota Delhi itu Om Lukas ke tempat tikungannya tikungan. Tapi tapak tangannya udah dicat. Udah dicat bekas tapak tangan itu. Ya udah hilang. Terus aku tahu sekarang di mana dia motret nyeting yang main catur itu loh. Jadi yang orang yang main catur itu juga tempatnya di sana. Ternyata tempat hotelnya di bawah hotelnya Gate aku yang di Jodhpur. Nanti kita bisa ngulang lagi nyeting sana. Lu waktu itu ada dua bilang Steve McCurry dia nunjuk gini Steve McCurry karena dia tahu saya fotografer, dia bisa ngomong bahwa Steve McCurry mau tadi ini nunjuk dengan bahasa Inggris yang tepat. Iya, orang sana hafal banget itu. Jadi legend banget memang. Iya. Sama Anda kalau ke Tidore, ke Ternate ya, itu yang jadi uang 1000-an itu semua orang nunjukin Pak dari sini Pak titik ini Pak, semua orang ngasih tahu. Iya. Dari bukit nih. Dari pantai uang 1000-an. Iya, pantai. Oke, dari Adi Chandra, Omar Bain, selama jadi fotografer media pernah nggak dapat ancaman kekerasan? Diancam. Sering lah. Kalau Anda kemarin ngikutin Twitter saya, yang saya masuk markas GAM itu habis itu telepon yang nggak keluar nomornya masuk ke nomor saya matiin telepon saya seminggu. Bambang Wahyu almarhum itu pulang dari Kompas ke rumahnya Bintaro, dipepet 2 motor hitam-hitam pakai jaket hitam, nggak dia apa-apain, tiap hari diikutin itu lama-lama dia nggak tahan juga, dia minta cuti. Jadi ya adalah pasti ditekan secara psikis ya. Apalagi sampai dibunuh kayak itu yang masih tugas di Medan kan, ya itu kan pasti lebih parah lagi tuh. Iya. Pastilah. Tapi saya pernah nulis tentang gempa, tentang banjir bandang Nias. Mungkin tulisan saya ada yang nggak berkenan ya. Ada beberapa pemuda Nias nungguin saya di kantor Kompas misalkan seperti itu ya. Ya kesalahpahaman itu selalu ada biasa. Dan keberatan atas pemberitaan itu biasa terjadi, biasa banget. Tapi kalau saya diancam pas fotonya kah gitu ya? Diancam real mau dibunuh ya, alhamdulillah belum pernah lah, janganlah. Cuma ada telepon masuk yang saya diemin, nomornya nggak keluar, saya yakin ada hubungannya sama yang saya potret, saya diemin aja. Hilang juga lah. Nah ini dari Hyperman, masalah-masalah berat apa sih yang dihadapi redaktur foto selain deadline? Deadline adalah yang disuruh gagal. Redaktur foto itu kan susah kan, dia mengemban tugas dari Pemret, terus nyuruh anak buahnya terus gagal atau anak buahnya ketiduran. Terjadi. Pusing deh. Terjadi. Atau nggak dapat yang ditugaskan, banyak kecewanya seperti itu. Enaknya kerja di koran harian adalah stresnya sehari-hari setelah lewat jam 12 ya, walaupun gagal ya harus tidur kan, korannya tetap dicetak itu kan. Stresnya pendek-pendek enaknya kerja di koran. Kalau koran mingguan, stresnya seminggu sekali. Koran bulanan, stresnya bisa sebulan gitu loh. Majalah bulanan tapi itu. Kan, Bang, habis dicetak jam 12 tidur, tapi kan stres lagi paginya. Ya bisa stresnya pendek-pendek, tapi stresnya pendek-pendek, boleh stres baru lagi pendek-pendek, ya kan? Kalau yang mingguan, dia selama 1 minggu dia stres terus tuh. Iya, stres terus, continue, tegang, nggak, katopnya nggak dostek. Kalau harian kan tegang lepas, itu pendek-pendek enak itu. Kalau mingguan, seminggu itu sebelum dicetak kan, deadline saya ingat dulu teman saya Stefan Siombing itu seminggu sekali lo enak lo, malam ini beres, gue masih 4 hari lagi nggak tahu dapat atau enggak gitu kan? Iya. Tapi sering nggak sih, ini pengalaman aja waktu Bang Arban jadi redaktur, maksudnya Pemret minta foto ini nih, terus fotografernya nggak dapet, sering nggak sih kayak gitu? Ada nggak? Sering banget. Foto Om Lim itu saya bisa gagal loh.
berarti alternatifnya beli ke Antara atau Getty Images atau gimana? Atau berita itu nggak Bisa jadi semuanya nggak dapat, bisa jadi semuanya nggak dapat, bisa jadi. Siapapun nggak ada yang dapat, bisa jadi. Kalau sampai saya nggak dapat terus Antara dapat jarang ya. Di Kompas cukup jarang. Mbak, balik lagi ke yang di sesi 1 tadi udah kita bahas juga. Berarti kayak ini kita ngomongin si yang tadi kita mau abang yang belum install, mau uninstall nggak bisa. Itu berarti itu tuh tanggung jawab pemretnya dong Bang ya, seperti itu ya. Misalnya nih contoh tunggu dulu. Sekarang itu media informasi itu mukanya banyak sekarang. Karena sengaja menggila. Kadang-kadang sengaja menggila untuk ada klik sebagai clickbait atau sebagai supaya orang lihat gue nggak lihat yang lain, bisa jadi. Oke, karena dia ngeden kan pembencinya kan ngarah ke dia juga, jadi dibaca juga gitu kan. Iya. Itu paling nggak iklannya jadi kelihatan. Jadi sekarang itu media-media itu jangan dilihat apa adanya, udah beda sekali kondisinya dengan media informasi zaman dulu ya. Karena kadang-kadang edan malah dibaca orang kok. Udah main bullshit juga, menimbulkan situasi agar dia juga diklik segala macam gitu, nanti baru. Kan gini, media itu kan dapat duitnya dari iklan. Iya. Orang dulu Kompas kan ada oplahnya berapa gitu kan. Iya. Kompas itu dulu dibagi gratis sebenarnya untung. Udah dapat duit dari iklan. Oplah itu malah nggak seberapa. Justru Kompas itu nggak boleh nurunin harga. Kalau Kompas nurunin harga, orang lain protes. Ingat nggak dulu tahun 2008, 2009 itu Kompas setengah harga. Diturunin setengah harga, salah jam 10. Orang lain protes. Karena penjualannya jadi meningkat, oplahnya meningkat, duitnya udah dibayar oleh iklan sebetulnya. Jadi arahnya sebenarnya iklan. Kayak online itu kan orang nggak bayar kan. Iya. Yang bayar kan iklannya ya kan. Nah, supaya orang lihat ke kami apa? Kita ngedan. Lihat ke kami, iklannya kebaca orang gitu loh. Iklan keklik orang itu nilai iklan itu. Iya. Jadi informasinya dia nggak penting, dia jual supaya orang lihat iklan gue gitu loh. Jadi jangan salah loh, jangan salah. Bisa aja sengaja dong jadinya. Gue nggak butuh dipercaya, gue butuh orang lihat iklan yang ada di gue. Pemasang iklan puas jadi, itu harus pada terima. Jadi kesimpulannya itu bisa aja dong itu rekayasa. By design supaya orang lihat ke gue. Benci pun lihat gue, iklan gue kelihatan, pemasang iklan gue puas. Kan sekarang dia mungkin jadi papan iklan kan, gue bukan udahlah, gue papan iklan, gue nggak usah media informasi, bisa. Jangan salahkan ya, itu salah aja. Ya itu tadi sih, balik lagi nanti ke si pembaca kalau udah terlanjur uninstall semua, dia juga buah si malakama loh, dia gambling. Enggak, dia tetap penasaran. Biasanya kalau edan itu orang penasaran, dia ngelihat di tempat lain, lihat di Twitter, lihat di mana pasti. Pasti. Oke. Jadi mungkin nggak dari apps-nya. Selama ini saya juga ngikutin, tapi saya nggak punya apps-nya kok gitu loh. Iya. Sekarang dia sebagai media informasi yang dipercaya atau dia sebagai papan iklan, dia milih yang terserah. Jadi belum tentu redakturnya yang dalam tanda kutip on membiarkan fotografernya ngirim. Terus mungkin itu malah cerdas sekali mungkin. Kliknya di Twitter mungkin tinggi loh, ya kan bisa jadi loh. Walaupun di Twitter mungkin orang dalam hatersnya kan terus retweet atau di Facebook di capture kan jadi nyebar ya kan. Orang jadi penasaran baca beritanya kan iklannya kelihatan gitu loh. Harga sebuah iklan itu dari kliknya. Nah, apapun lah. Sekarang kan ya dia mau berperan sebagai papan iklan sah-sah aja gitu loh. Oke. Oh, dari Om Sawokeling, usul Om Dodi next live recordnya via YouTube, ketinggalan terus materinya. Oke, saya alhamdulillah sampai sekarang nih yang berapa 4 terakhir saya sudah masuk ke IGTV kok. Sudah saya tapi akan saya upload di YouTube lagi Bang. Saya upload di YouTube jadi teman-teman bisa ulang-ulang lebih gampang lah di YouTube nanti. Okay. Jangan lupa subscribe YouTube kita Arbain Rambe dan Dodi Sandradi ya, ngiklan kita. Ya. Terus, nah ini dari Mas Rocky, tapi tadi udah disebut juga nih Bang Arbain juga media-media juga beli sih dari